subscribe, di komen dan di like. Ayo di subscribe, di komen dan di like. Yeah, Dr. Elvin Gultom, new content and play stay tuned. And thank you, atur nuhun. Belum dapat GA please jangan manut. Lagi-lagi thank you udah subscribe. Big thank you yang udah nge-like. Kasih jempol jangan di dislike. Dapat giveaway always di like. Hai, nah kan, jumpa lagi di konten YouTube gua lagi, ya. Siapa gua? Ya, Dr. Elvin Gultom. Ya, gua ditemani sama teman setia gua, ya, si Teddy. Nah, ya, yang belum kenal si Teddy. Jadi hari ini, Ted, kita akan menjawab pertanyaan, ya. Kontennya Q&A, ya. Tapi kali ini yang akan kita jawab pertanyaan orang-orang yang pertanyaannya stres kronis. Nah, jadi ini yang orang-orang pertanyaannya stres kronis ini yang kita baca. Nah, kalau contohnya pertanyaannya dibaca nanti ya kalian, nah berarti kalian termasuk orang-orang yang didiagnosa stres kronis. Nah, cepat-cepatlah kalian berobat, ya. Oke? Nah, jangan lupa. Tapi sebelumnya, nah, di masa pandemi ini, sebelum gua jawab pertanyaan-pertanyaan stres kalian, ya, gua pemanasan dulu, biar otot-otot gua lemes. Pita suara gua biar lemes waktu baca, ya. Ntar ya. Nah, ini dia. Ya, lihat nih ya. Oh, jadi gua sebelum setiap bangun pagi, gua minimal angkat di barbel sebanyak 2000. Hah? 2000 kiri, 2000 kanan. Nah, ya. Jadi jangan lupa, kalian harus tetap olahraga, ya. Biar tetap sehat. Tuh. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, sesudah itu. Sorry, aduh. Nih, sekarang kita jawab. Sorry, tadi gangguan teknis. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan stres. Ya. Kalau gue bacain berarti kalian stres kronis. Pertanyaan pertama dari teman kita. Dok, nah, kalau saya makan ikan, terus saya minum air, apa benar ikannya hidup lagi di dalam perut? Ini pertanyaan bagus, jawabannya benar. Ya, memang betul kalau kita makan ikan, terus minum air, ikannya bisa hidup di dalam perut. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kita minum air dulu. Nah, ya kan? Kita sediain dulu airnya buat ikannya. Setelah kita minum air, baru kita makan ikannya, baru kita goyang-goyangin. Nah, ya, kita aduk-aduk. Kalau begitu lebih bagus. Jadi ikannya bisa hidup, bisa berenang dengan bebas. Oke ya? Jelas ya pertanyaan itu ya? Jadi jawabannya benar ya. Terus pertanyaan berikutnya adalah, Dok, kenapa nyamuk suka kalau terbang suaranya bising di telinga? Nah, nyamuk ini mirip sama ibu-ibu gosip. Saya yakin nih ibu-ibu di rumah nggak ada ibu-ibu gosip. Maksudnya sama gimana? Begini, kalau ibu-ibu gosip itu kan gangguin telinga dan hidup kita terus. Nyamuk juga punya tujuan untuk mengganggu hidup Anda. Ya, dengan cara bising, bikin bising. Memang nyamuk itu punya sifat mirip ibu-ibu gosip. Suka mengganggu kehidupan orang lain. Kalau ada nyamuk, jangan dimatiin. Biar aja. Ya, biar aja dia mutar-mutar. Pasang aja headset. Dengan begitu, nyamuknya akan bosan sendiri. Persis kayak nanganin ibu-ibu gosip. Nah, ya, jelas ya? Pertanyaan berikut. Ya, Dok, bapakku mana, Dok? Mana aku tahu bapak kau di mana? Kau tanya mamamu, bapak kau di mana? Tapi kau tanya juga mamamu, itu benar bapak kau bukan? Jangan-jangan itu bapak bukan bapak kau. Mungkin kau lahir dari bapak-bapak yang lain. Ya, kau pastikan dulu. Kau tanya mamamu, ya, jangan tanya aku, nggak tahu aku. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, Dok, ah ini dia. Motor dipanasin itu biar nggak basi ya? Benar. benar ya bro ya? Benar ya? Nah, benar. Jadi motor itu memang jangan lupa kita panasin setiap pagi biar nggak basi. Nah, biar nggak basi juga, kau perlu panasin otak kau itu. Ya? Kau panasi itu otak kau, biar otak kau nggak basi.
Kalau otak kau nggak basi, kau nggak nanya macam begini. Ya, ini tanda-tanda stres kronis karena otak kau kurang dipanasi jadi otakmu basi. Ya, ya, dok, motor dipanasi biar nggak basi ya. Aduh, error nih, error. Ya, pertanyaan dari Menita.Naila. Nah, Pak Dokter, sebenarnya Pak Dokter ini dokter apa ya? Dokter kandungan, dokter kecantikan, atau dokter ketampanan? Ini pertanyaan paling bagus malam ini, ya. Tapi semuanya salah, ya. Yang pasti aku bukan dokter kandungan, ya, bukan dokter kecantikan, bukan dokter ketampanan, tapi aku dokter yang kemanisan. Ya kan? Nah, ini coba di zoom dulu nih. Nah, di zoom. Ya kan? Nah, ini dokter kemanisan. Artinya adalah karena banyak dulu yang bilang aku manis. Nah, itulah dia. Tapi memang ada yang aneh gini. Dulu waktu aku kuliah, ada sempat kawanku cuma satu orang bilang aku mirip Sultan Jorgi. Nah, ya kan? Wah, masa sih gitu. Tapi karena ada yang bilang aku positive thinking, oh benar mirip Sultan Jorgi. Habis itu, seling beberapa lama kemudian aku lulus kuliah, dibilang aku mirip sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya kan? Itu banyak yang bilang, "Dok, mirip Ustadz Jeffrey." Ah, oh iya. Aku senang lah, benar ya, karena Ustadz Jeffrey almarhum itu ganteng lah, manis. Ya. Terus seling berapa lama dibilang, "Dok, dokter lebih mirip sama Pongki Jikustik." So aku bilang, kok ganti-ganti gitu ya? Sultan Jorgi, Bukhari, almarhum Ustadz Jeffrey, Pongki Jikustik. Nah, ini selalu mengalami perubahan. Lalu sekitar beberapa tahun lalu dibilang aku mirip Agus Ringo. Dok, kok mirip Agus Ringo? Nggak ada lagi yang bilang aku mirip Sultan Jorgi, almarhum Ustadz Jeffrey, atau Pongki Jikustik. Ya, tapi semuanya masih dalam batas toleransiku. Baru setelah beberapa hari yang lalu, udah nggak bisa lagi aku dibilang, nggak, udah melewati batas toleransiku. Jadi ada yang bilang gini, "Dok, kok sekarang lama-lama mukanya mirip bedu?" Ini kok kulihat tambah lama tambah mengalami penurunan. Ya, ini netizen ini, aduh, ini kayaknya matanya perlu dicek ke dokter mata. Masa dibilang mirip bedu? Ya kan, coba di zoom lagi dulu. Ya, jadi yang benar ini kalau ngebanding-bandingin ya. Awas lagi bilang mirip bedu ya. Bercanda Bang Bedu ya. Nah, itu ya. Jadi aku dokter kemanisan. Nah, ini dari Riz_Oktriani. Ini ya. Mungkin ada yang kenal ya. "Dok, saya mau nanya. Kalau serangan jantung bisa diserang balik nggak, Dok?" Bisa. Ya. Kalau Anda stres, Anda bisa melakukan serangan balik terhadap jantung. Tapi kalau mau melakukan serangan balik terhadap jantung, jangan lupa, jangan sendirian. Ya, kita kalah kalau sendirian. Kita ajak saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita yang stres-stres juga kita ajak, ya kita serang balik ke jantung, ya. Mana bisa serangan jantung diserang balik, ya. Pertanyaan bagus tapi stres. Oke? Nah, ini dia. Dari Mayan R11. Kenapa dokter kalau bikin TikTok selalu keren tapi ngakak? Ya, itulah dia. Jadi gini, kalau aku baca, kriteria lelaki itu ada kriteria lelaki idaman, ya. Kriteria lelaki idaman yang pertama adalah ganteng. Kriteria laki idaman kedua di bawah ganteng itu adalah orang pintar, itu idaman. Ya, menurut survei itu idaman. Nah, di bawah kriteria cowok idaman itu pintar, ada lagi di bawah itu lucu. Gitu ya. Jadi ganteng, pintar, lucu. Nah, ini dia. Nah, kalau aku serakah, tiga-tiganya aku ambil. Jadi aku ganteng, pintar, karena aku dokter juga kan, terus aku lucu. Jadi karena aku punya tiga ini, begitu aku bikin TikTok, jadinya begini. Kenapa dokter kalau bikin TikTok selalu keren tapi ngakak? Nah, itu dia jawabannya, tersingkap sudah kan? Gitu ya. Mudah-mudahan clear jawabannya ya. Kita lihat lagi ada nggak pertanyaan. Ini dia. Pertanyaan terakhir untuk hari ini ya. Lagi-lagi tentang kegantengan. Dari Ini Winnie Mahnun 84. "Dokter, resep biar ganteng kayak dokter gimana? Mau makeover laki gua biar kembaran sama dokter." Ya. Ini sekalian aja gue jawab pertanyaan juga dari Haryanto.Prabowo, karena, "Dok, kenapa nggak main sinetron?" Ini dua-duanya langsung gue jawab aja ya. Jadi kalau kenapa nggak main sinetron, udah banyak tawaran masuk. Ya, udah nggak terkira. Jadi memang udah banyak yang ngajak aku main sinetron tapi kutolak. Ya. Kenapa aku tolak? Bukan karena aku sombong, tapi karena yang ditawarin main sinetron cuma sebagai tukang sapu. Jadi nggak mungkin ku terima. Ya, kalau sebagai pemeran utama aku mau. Jadi kalau kalian mau ngajak aku jadi pemeran utama, aku mau. Ya, jadi udah banyak ya yang ngajak aku main sinetron.
Kalau mau makeover laki gue biar nggak usah lah, ya. Kau bersyukur aja lah, ya. Jangan kau nggak bersyukur mau makeover suamimu, ya. Kuperingatkan lagi ya, bersyukur kau, ya. Walaupun contohnya lakimu nggak seganteng awak, kau bersyukur. Dengan begitu, ya, kau tentram hidupmu, ya. Ingat ya, jangan coba merubah muka suamimu, ya. Syukuri dia, ya. Syukuri dia, suruh cari duit banyak-banyak, oke? Kayaknya untuk hari ini, ya, sesi Q&A kita, Q&A stres kronis, udah dulu, ya. Karena kalau lama-lama gue baca ini, gue pun jadi stres, ya. Jadi untuk menghindari ya nggak, bro? Hah? Yang benar kau? Hah? Iya. Nah, jadi untuk menghindari gue jadi stres, jadi udah dulu, ya. Thank you, stay tune di YouTube channel gue, Dr. Elvin. Yang belum subscribe harus segera subscribe biar nggak berdosa. Ya, jangan lupa sampai ketemu di konten selanjutnya. Oke, bye bye bro, bye bye. Oke, thank you.